Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma dari kelas 1A PAUD, NIM 2102070001. Matkul Ilmu Pendidikan PAUD. Dosen Ibu Eka Popi Hutami, SPD MPD. Dan saya akan menjelaskan Sistem Pendidikan Nasional Indonesia. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian Sistem Pendidikan Nasional Indonesia. Nah, sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Baik, kita akan menjelaskan sistem pendidikan nasional. Yang pelaksanaan pendidikan nasional berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, fungsi pendidikan nasional: 1. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan nasional sebagai suatu sistem. Oleh Sahara Inrich 1987, pendidikan nasional sebagai suatu sistem adalah karya manusia yang terdiri dari komponen-komponen yang mempunyai hubungan fungsional dalam rangka membantu terjadinya proses transportasi atau perubahan tingkah laku seseorang sesuai dengan tujuan nasional, seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dasar, tujuan, dan fungsi pendidikan nasional. 1. Dasar dan tujuan pendidikan nasional. Pancasila seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah dasar negara. Kepribadian, tujuan, dan pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar negara bangsa. Pancasila merupakan pedoman yang menunjukkan arah cita-cita dan tujuan bangsa. Jenis program pendidikan. Jenis program yang termasuk jalur bersekolah terdiri dari pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan agama, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional. A. Pendidikan umum. B. Pendidikan juruan. C. Pendidikan luar biasa. D. Pendidikan kedinasan. E. Pendidikan keagamaan. F. Pendidikan akademik, dan G. Pendidikan profesional. Dari materi kedua ini dilihat dari segi fungsinya. Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Keadaan menunjukkan bahwa mutu kehidupan dan martabat manusia di Indonesia di dunia internasional terpuruk. Baiklah, kita akan memasuki jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Selain jenjang pendidikan di atas, diselenggarakan pendidikan prasekolah sebagai persiapan untuk memasuki sekolah dasar. Sifat dan syarat seseorang pendidik. Setiap pendidik harus: 1. Memiliki sifat rabbani, memiliki keikhlasan, memiliki kejujuran, senantiasa meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan kajian, yang memiliki sifat sabar, cerdik, dan terampil. Baiklah, sekian itulah penjelasan dari Sistem Pendidikan Nasional Indonesia dari saya. Dengan begitu, pendidikan sangatlah penting bagi semua masyarakat atau manusia yang bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri. Dengan semakin bertumbuh dan berkembang setiap individu, bisa kreativitas dan pengetahuannya yang luas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.